Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis studi kasus kami yang berjudul Mengapa Negara Gagal? Analisis teori State, Market, dan Society dalam tataran praktis kenegaraan. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah State, Market, and Society dengan dosen pengajar Ibu Asmiati Malik. Adapun anggota dari kelompok 5 ini antara lain saya sendiri, Richel, Amel, Indri, dan Mestika. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi utama yang pertama tentang apa itu negara gagal yang akan disampaikan oleh Amel. Persilakan. Apa itu negara gagal? Negara gagal atau failed state adalah negara yang tidak mampu menjalankan fungsi fundamental sebagai bangsa dan negara yang berdaulat. Secara singkatnya, negara gagal tidak lagi mampu atau tidak mau melaksanakan tugas sebagaimana sebuah negara bangsa di dunia modern sekarang ini. Pemerintah negara gagal memiliki kapasitas yang lemah sehingga tidak mampu memenuhi tugas administratif dan organisasi yang diberlakukan guna mengendalikan sumber daya manusia, alam, dan lainnya. Oleh sebab itu, layanan publik yang mampu disediakan oleh pemerintah sangatlah minim dan jauh dari berkualitas. Selain itu, ketimpangan ekonomi tampak mencolok. Tidak ada yang namanya keadilan ekonomi, karena ekonomi hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu saja, atau yang sebagian besar hanya mencari keuntungan pribadi semata. Parahnya, di negara gagal, kepercayaan warga negara terhadap eksistensi pemerintah yang sah menghilang begitu saja. Warga tahu bahwa mereka tidak bisa berharap pada pemerintah yang terkait dengan masalah-masalah yang terjadi. Selanjutnya, apa itu teori State, Market, and Society? Negara memiliki kekuasaan politik yang berwenang untuk mengatur sistem pemerintah. Ekonomi pasar tidak dapat berjalan apabila pemerintah tidak bertindak sebagai regulator dalam menentukan kebijakan ekonomi. Dalam hal ini, peran masyarakat berperan sebagai penyeimbang kekuasaan negara dan keikutsertaan masyarakat di dalamnya akan menggerakkan mekanisme pasar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekarang kita masuk kepada contoh kasus negara yang gagal. Melihat penjelasan di atas, kita sekarang bisa lebih jelas melihat apa yang menjadi masalah yang hingga dapat membuat suatu negara dikategorikan gagal dalam menerapkan teori negara, pasar, dan masyarakat. Tentunya suatu negara dapat pulih dari masalah yang dihadapinya seiring berjalannya waktu, tergantung atas kepemimpinan yang dipercayakan pada saat itu, dan yang pasti dari lembaga-lembaga yang mengambil bagian. Hal ini dapat dikatakan terhadap Indonesia pada masa atau era pasca Orde Baru. Selama masa Orde Baru, Indonesia mengalami suatu gejolak dalam pengembangan situasi ekonomi dan politiknya. Suatu masa di mana Indonesia menjalani atau mengalami developmental state. Pada masa Orde Baru pula, negara-negara dunia berporos terhadap pendisiplinan lembaga ekonomi internasional, dan negara itu pun menjadi poros pendisiplinan bagi ekonomi masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Itu termasuk dengan organisasi-organisasi yang muncul selama masa ini dan menerima perhatian yang ketat. Namun masuk ke dalam masa atau era pasca Orde Baru, masalah-masalah baru berupa kondisi sosial politik yang berubah hampir total hanya menjadi suatu hambatan bagi Indonesia dalam menjalani suatu sistem pemerintahan yang mengambil intervensi pasar ekonomi negara. Lembaga-lembaga pada masa itu pun tidak kunjung memulihkan kondisi. Semula ada banyak harapan bahwa rezim sipil yang menghentikan Soeharto akan membawa perubahan bagi negeri yang secara faktual sangat kaya sumber daya alam ini untuk menjadi pemain utama di level regional dan internasional. Kutipan dari sebuah jurnal yang membahas akan masalah di atas. Menjadi sebuah bukti bahwa Indonesia pula di masa pasca Orde Baru adalah sebuah masa pemerintahan yang kejam dengan nilai demokratis yang mahal. Sehingga nilai-nilai demokratis ini hanyalah mempunyai firasat di mana negara tidak sepenuhnya berpaling kepada masyarakat, tetapi kepada konsep market and state. Walaupun di masa ini, pemerintahan tidak menjadi seotoriter pada masa Orde Baru. Kita bisa mengatakan bahwa Indonesia pada masa pasca Orde Baru gagal dalam memberikan suatu nilai demokratis yang adil kepada masyarakat, gagal dalam menerapkan suatu kendali terhadap pasar, dan hanyalah menjadi negara yang memfokuskan pengembangannya terhadap nilai-nilai politik. Untuk selanjutnya dipersilakan.
Oke, selanjutnya adalah mengapa sebenarnya Indonesia itu disebut sebagai negara gagal ketika era pasca Orde Baru. Pada era pasca Orde Baru ini, Indonesia berada di bawah negara yang disebut sebagai sebuah regulatory state, yang cenderung menjadi sebuah instrumen pengendalian massa. Selain itu, pada masa pasca Orde Baru, semua identitas politik masyarakat disalurkan melalui lembaga-lembaga politik yang sangat terbatas. Ketika memasuki era pasca Orde Baru ini, berbagai konstruksi negara mengalami perubahan. Perubahan-perubahan itu juga diikuti dengan lahirnya pemerintahan neoliberal yang memiliki tujuan membangun Indonesia sebagai wakil demokratis. Namun faktanya, walaupun demokrasi yang berjalan di Indonesia pada era tersebut telah tersebar secara luas, kebijakan ataupun pelaksanaan politik tidak dapat menyumbang keadilan ataupun kemakmuran yang menyeluruh bagi masyarakat lokal. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai konstruksi hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat. Integrasi modal sendiri memang tetap berjalan melalui gerbang negara, tetapi politik dari pemerintahan neoliberal yang berkuasa di era itu telah berubah. Ada dua pintu disiplin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama ada bisnis, dan yang kedua ada politik. Disiplin ekonomi masih melewati gerbang negara, sama seperti ketika liberalisme berkuasa di masa Orde Baru. Tujuan dari disiplin ekonomi ini sendiri adalah untuk membangun negara yang ramah akan pasar atau friendly market friendly. Di sisi lain, dalam konteks membangun masyarakat neoliberal yang demokratis dan mendukung adanya ekonomi pasar, disiplin politik langsung masuk ke wilayah masyarakat sipil. Nah, lebih lanjut lagi, pada masa Orde Baru ini, dinamika politik Indonesia memunculkan berbagai fragmentasi sosial politik. Salah satunya tercermin dari gerakan-gerakan masyarakat sipil. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa negara memang tidak seotoriter seperti pada saat era Orde Baru. Dan hubungan masyarakat dengan negara juga tidak lagi asimetris. Hanya saja, Indonesia berubah menjadi suatu institusi yang oligarki, ditandai dengan munculnya berbagai aktor politik dan ekonomi. Berbagai konflik yang terjadi, baik antara kelompok ataupun etnis, tidak bisa ditangani secara menyeluruh oleh negara, karena lemahnya kedudukan negara. Berbagai kasus korupsi dan juga tidak meratanya persebaran akan kebijakan politik memunculkan sebuah konflik yang tidak bisa diatasi oleh negara, sehingga menyebabkan terjadinya berbagai tuntutan-tuntutan hadir dari masyarakat. Namun, negara sendiri sibuk menjalankan berbagai planning ataupun agenda yang telah dibuat oleh para neoliberal. Bahkan semua itu diperparah ketika terjadi praktik politik uang atau money politics yang melibatkan para politisi di era pasca Orde Baru. Semua asumsi bahwa demokrasi akan melahirkan masyarakat sipil yang kuat dan tangguh berbeda dengan fakta yang ada di lapangan. Karena nyatanya kelompok masyarakat sipil tersebut hanya muncul berupa kelompok masyarakat sipil yang lemah ataupun sebagai troublemakers, sehingga tidak ada kontribusi penuh dari society kepada eksplorasi dari demokrasi di masa tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mestika Rani. Yang terakhir ialah kesimpulan dan saran. Setiap negara berdaulat harus berusaha untuk menjadi negara yang sukses dalam segala bidang, baik itu ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan, keamanan, dan lain-lainnya. Sayangnya tidak semua negara di dunia mencapai tujuan tersebut. Beberapa tidak benar-benar membuat kesalahan. Keadaan yang gagal dimanifestasikan dalam runtuhnya banyak di berbagai aspek kehidupan yang berbeda. Awal dari pemerintahan yang tidak efektif, bahkan tidak mampu melindungi seluruh rakyatnya dari ancaman keamanan internal dan eksternal. Next slide. Keberadaan negara gagal memang bisa dipatahkan dengan tujuan pembangunan tidak lebih dari mensejahterakan rakyat atau lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan memerlukan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan pengembangan dibagi menjadi 3 periode waktu, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Untuk itu, jika ingin berkembang, perlu adanya mengecek terlebih dahulu apakah pembangunan tersebut bersifat jangka panjang, menengah, atau tahunan. Jadi, untuk pengembangan dapat dilakukan dengan biaya serendah mungkin dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Sekian dari kelompok 5.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.